Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan teman kelas S7A dan selamat sore kepada Ibu dosen. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang materi kekerasan bullying. Di sini ada 5 anggota kelompok, yaitu yang pertama dengan saya sendiri atas nama Wigi Rahmawati dengan nomor NPM 2018-0150181, dan lalu ada saudari Amalia Faris dengan nomor NPM 2018-0150081, dan Irma Novianti dengan nomor NPM 2018-0150083, dan Gilang Ramadan 2018-0150190, dan Aji Saputra Fiati Kara dengan nomor NPM 2018-0150139. Pengertian bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindas atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan segala oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Lalu terdapat banyak definisi mengenai bullying, terutama yang terdapat dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas, virtual. Namun dalam hal ini dibatasi dengan konteks school bullying atau bullying di sekolah. Riosikina, De Juwita, dan Sustesitio 2005 mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain yang lebih lemah bertujuan untuk menyakiti orang tersebut. Lalu ada jenis-jenis kekerasan. Yang pertama, kekerasan struktural. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Contoh seperti kekerasan struktural adalah tidak dilibatkannya pesan masyarakat Papua di dalam industri Freeport dengan alasan tidak memiliki keterampilan atau keahlian yang memadai untuk industri. Karena tidak bisa mengakses pekerjaan dalam industri Freeport, masyarakat Papua tidak memiliki penghasilan yang bisa memenuhi berbagai kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan yang berkualitas dan kesehatan. Lalu ada jenis-jenis kekerasan, yaitu kekerasan secara langsung. Kekerasan langsung bisa dilihat pada kasus pemukulan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan luka pada tubuh. Kekerasan langsung bisa juga berbentuk ancaman atau teror dari suatu kelompok yang menyebabkan ketakutan dan trauma psikis. Contohnya, kekerasan langsung yang terjadi di Indonesia adalah kekerasan antara etnis Dayak dan Madura di Kalimantan, penculikan wartawan oleh gerakan separatis di Aceh maupun Papua, kekerasan antara etnis Ambon Kristen dan BBM Muslim, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Faris, NPM 2018-015-00081. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang jenis-jenis kekerasan. Yang ketiga ada kekerasan budaya. Kekerasan budaya merupakan pemicu terjadinya kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Sebab itu, sifat budaya itu muncul pada dua jenis kekerasan tersebut. Sumber kekerasan budaya bisa berlangsung dari etnisitas, agama, maupun ideologi. Contohnya, kekerasan budaya adalah persepsi masyarakat terhadap etnis Cina. Etnis Cina berpersepsi pelit, tidak bisa bersosialisasi, hanya mau bekerja sama dengan etnis mereka sendiri, dan lainnya. Contoh persepsi tersebut merupakan bentuk kekerasan budaya karena melalui persepsi tersebut masyarakat bisa menyisihkan etnis Cina dalam pergaulan sehari-hari. Jenis-jenis kekerasan selanjutnya yang keempat, kekerasan model Lichtke-Robert. Lichtke membuat skema definisi kekerasan pada dimensi fisik, psikologis, dan personal
institusional. Kekerasan personal pada dimensi fisik dapat berupa pemerkosaan, pembunuhan, dan perampokan. Sedangkan kekerasan personal pada dimensi psikologis dapat berupa patemalisme, ancaman personal, dan pembunuhan karakter. Sementara itu, kekerasan institusional pada dimensi fisik dapat berupa kerusuhan, terorisme, dan perang. Sedangkan kekerasan institusional pada dimensi psikologis dapat berupa perbudakan, rasialisme, dan sekis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan. Yang pertama, pengaruh media sosial yang tidak tepat. Media sosial sekarang ini sangat dekat dengan anak-anak. Banyak anak-anak yang sudah mengalami kecanduan dari media sosial ini. Media sosial ini seharusnya digunakan secara tepat dan masih dalam pengawasan orang tua. Terkhusus untuk anak-anak yang masih perlu banyak belajar. Media sosial juga memiliki dampak buruk jika digunakan secara tidak tepat dan dapat menjadi penyebab bully terjadi. Faktor yang mempengaruhi kekerasan. Yang kedua, kurangnya pengawasan dari orang tua. Anak-anak yang masih tumbuh beranjak dewasa tentunya perlu pengawasan dari orang tuanya. Pengawasan dalam bermacam-macam hal, seperti tingkah lakunya, dengan teman, kebiasaan yang dilakukannya, dan lainnya. Dengan menyekolahkan anak, bukan berarti orang tua lepas tangan dalam mendidik anak. Orang tua tetap harus mengawasi anak-anak mereka agar tidak menyesal di kemudian hari. Faktor yang mempengaruhi kekerasan selanjutnya, yang ketiga, yaitu lingkungan keluarga yang sering melakukan kekerasan. Pengaruh kondisi lingkungan keluarga yang sering melakukan kekerasan bisa jadi penyebab bullying dilakukan. Anak-anak yang masih mencari jati diri dan mudah meniru kelakuan orang-orang di sekitarnya lebih mudah terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Dengan melihat, anak-anak akan memulai mencoba dan bisa berubah menjadi kebiasaan bagi mereka. Selanjutnya, yang keempat, yaitu ketidakpedulian antar sesama. Rasa ketidakpedulian juga menjadi salah satu penyebab bullying sering terjadi. Teman-teman yang tidak peduli, orang tua yang tidak peduli, bahkan guru di sekolah yang tidak pernah peduli. Korban akan terus merasa tertindas, bahkan bisa berakibat bunuh diri. Sedikit rasa perhatian yang diberikan kepada anak-anak bisa menjadi secercah harapan bagi mereka untuk hidup lebih kuat dan percaya diri. Selanjutnya yaitu yang kelima, fenomena geng dan ikut-ikutan teman. Fenomena geng dari memang sudah merajai dari zaman dahulu kala. Namun, saat ini fenomena ini banyak digunakan sebagai ajang menunjukkan kekuatan dan kekuasaan dari geng tersebut. Dalam kasus perundungan, korban yang dibully adalah anak-anak yang mempunyai perbedaan dengan anak lainnya. Si pembuli akan merasa kepuasan tersendiri ketika sudah melampiaskan kesalahannya. Teman-teman lainnya kebanyakan sulit membela karena takut untuk menjadi korban juga. Cara penanganan kasus kekerasan. Untuk mengatasi perilaku bullying siswa, guru BK menggunakan konseling analisis transaksional atau lebih khususnya yakni teknik bermain peran, role playing. Teknik bermain peran ini mampu menyadarkan siswa pelaku bullying akan kesalahannya dengan berperan menjadi korban bullying. Teknik bermain peran ini bertujuan agar siswa yang bersangkutan menyadari kesalahannya akan perilakunya yang tidak baik dan membantu siswa menyusun skrip untuk naskah hidup untuk perilakunya sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya ada yang B ya, untuk konseling Islam, guru BK menggunakan pendekatan al-hikmah, yakni dengan memberikan bimbingan, nasihat dengan bijak dan memperhatikan suasana, situasi dan kondisi siswa. Selain itu, guru BK juga menggunakan pendekatan al-mu'idzah al-hasanah, yakni konseling yang dilakukan dengan tutur kata yang lembut, pelan-pelan, bertahap, dan sikap kasih sayang yang dapat membuat siswa merasa dihargai.
Layanan bimbingan konseling yang tepat sesuai masalah klien. Yang pertama adalah layanan dasar. Layanan dasar adalah proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseling yang berkaitan dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir sebagai penjabaran tugas-tugas perkembangan mereka. Layanan dasar pada sekolah dasar dilaksanakan dalam aktivitas yang langsung diberikan kepada peserta didik atau konseling adalah pembimbingan kelompok, bimbingan klasikal, dan bimbingan lintas kelas. Aktivitas yang dilaksanakan melalui media adalah papan bimbingan, leaflet, dan media inovatif bimbingan dan konseling. Layanan dasar dapat pula sebagai sarana untuk memaksimalkan fungsi pemahaman dan fungsi pencegahan dengan memberikan materi berupa apa saja yang masuk kategori perilaku bullying dan bagaimana cara menghindarinya. Guru bimbingan dan konseling juga dapat memberikan materi berupa mengenali jenis-jenis perilaku yang mendukung dan perilaku yang mengganggu teman. Materi tentang apa saja perilaku yang sesuai dengan norma agama dan norma sosial pada siswa sekolah dasar dapat diberikan sebagai fondasi yang baik bagi siswa di sekolah dasar agar lebih menyadari bahaya perilaku bullying. Layanan bimbingan konseling yang tepat ya, yang keduanya ya. Tadi kan yang pertama, sekarang yang kedua, layanan responsif. Layanan responsif adalah layanan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek peserta didik atau masalah-masalah yang dialami peserta didik atau konseli yang bersumber dari lingkungan kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Layanan terdiri atas konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, dan konferensi khusus. Referral advokasi. Pada konteks layanan responsif di sekolah dasar, guru bimbingan dan konseling atau konselor memberikan intervensi secara singkat. Pada layanan responsif juga dilakukan advokasi yang menitik beratkan pada membantu peserta didik atau konseli untuk memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai tugas-tugas perkembangan. Yang ketiga, ada layanan kolaborasi. Kolaborasi adalah suatu kegiatan kerjasama interaktif antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan pihak lain, guru mata pelajaran, orang tua, ahli, dan lembaga yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dan atau tenaga untuk mengembangkan dan melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling. Kerjasama tersebut dilakukan dengan komunikasi serta berbagai pemikiran, gagasan, dan atau tenaga secara berkesinambungan. Satu kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, dan ahli lain dihargai setara dengan 1 jam pelajaran, sementara dengan lembaga dihargai setara dengan 2 jam pelajaran. Kesimpulannya, teman-teman, ada 5 ya faktor yang mempengaruhi kekerasan bullying ini. Ada 5. Yang pertama adalah pengaruh media sosial yang tidak tepat ya. Yang kedua adalah kurangnya pengawasan dari orang tua. Yang ketiga adalah lingkungan keluarga yang sering melakukan kekerasan. Yang keempat adalah ketidakpedulian antar sesama. Rasa ketidakpedulian juga menjadi salah satu penyebab bullying yang sering terjadi. Teman-teman yang tidak peduli, orang tua yang tidak peduli, bahkan guru di sekolah yang tidak peduli juga terhadap si murid ini. Yang kelima, yang terakhir teman-teman, fenomena geng dan ikut-ikutan teman. Nah, ini sering terjadi teman-teman ya. Fenomena geng memang sudah merajai dari zaman dahulu kala. Namun saat ini fenomena ini banyak digunakan sebagai ajang menunjukkan kekuatan dan kekuasaan dari geng tersebut. Nah, sekarang yang terakhir adalah peran sekolah ya. Peran sekolah dalam mencegah terjadinya permasalahan bullying di sekolah adalah yang pertama ada memberikan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut, yang diajarkan oleh pendidik yang seagama. Yang kedua ada memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga adalah memberikan pendidikan Pancasila dan bimbingan konseling kepada murid-muridnya. Yang terakhir adalah alternatif solusi dengan menghadirkan penyuluhan terhadap siswa. Demikian teman-teman dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan teman-teman ya. Oke, selamat malam teman-teman.